Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel SMT Solution Channel. Kali ini saya akan ngelanjutin soal Sensu tahun 2015. Dan ini adalah part kedua, 4 soal nih, sampai soal nomor 7. Nah, kita kerjain dulu nih, nomor 4 ya. Kita kerjain nomor 4. Nah, oke, nomor 4. Diketahui ada alfa dan beta sebagai akar atau solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 5x tambah 3. Oke. Nah, terus disuruh mencari alfa kuadrat tambah beta kuadrat dan disuruh mencari alfa dikurang beta lalu dikuadratkan. Problemnya di sini, persamaan kuadrat ini tidak langsung bisa difaktorkan ya, kayak contohnya x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa ya difaktorkan dengan gampang, yaitu jadi x tambah 2 gitu ya, x kurang 1 gitu ya sama dengan 0. Nah, ini nggak bisa nih. Kenapa? Karena ya, oke, saya buktikan sendiri dengan rumus ABC. Yaitu mencari x atau mencari akar-akarnya itu dari rumus ini. Yaitu minus b ditambah atau dikurang akar b kuadrat dikurang 4ac. Dibagi dengan 2a. Nah, saya ingatkan lagi, yang a, persamaan kuadrat itu ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sehingga dari soal ini yang A adalah 1, B adalah minus 5, dan C adalah 3. Oke? Sehingga kita di sini dapat minus B, berarti minus dikali minus 5, jadinya 5, plus minus diakarkan B kuadrat yaitu 25, dikurang 4AC. Berarti 4 dikali 1 dikali 3 jadinya minus 12, dibagi dengan 2. Nah, kita dapat 5 plus minus akar 13. Nah, akar 13 tidak bisa menjadi bilangan bulat. Jadinya makanya tadi saya bilang nggak bisa diakarin secara langsung seperti itu. Oke. Nah, dibagi 2. Sehingga kita mendapatkan X1 atau kita sebut saja alfa. Oke. Sama dengan 5 ditambah akar 13 dibagi dengan 2. Sedangkan ada X kedua yaitu beta, yaitu 5 dikurang akar 13 dibagi dengan 2. Nah, kalau misalnya kita udah dapat X1, X2-nya ini sebenarnya udah gampang ya. Bisa kita langsung cari masing-masing. Bisa juga nge-tricky nih. Kalau saya lebih nge-tricky. Kenapa? Karena ini lebih sambung nyambung menurut saya gitu ya. Kalau misalnya saya mencari ini ya agak ribet karena alfa kuadrat gitu ya. Terus ini kita nanti dikuadratin ya ataulah kesannya ribet aja gitu. Sebenarnya sama aja sih. Tapi saya lebih suka seperti ini. Oke. Oke, mau lihat cara saya gitu. Sama aja sih ya sebenarnya. Kalau udah dapat ini mah udah gampang dapat jawabannya. Oke, kalau cara saya itu mendahulukan yang ini nih. Ya, jadi ada alfa kurang beta kuadrat. Nah, ini kan juga punya rumus yaitu alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dikurang dengan 2 alfa beta, ya enggak? Oke. Nah, karena dia memiliki hubungan dengan ini juga gitu ya. Makanya saya memilih untuk mengerjakan ini dulu. Oke. Jadi ada alfa dikurang beta kuadrat. Kenapa berantakan sekali ya? Oke. Nah, ini tinggal dikurangin aja nih ya. Karena penyebutnya udah sama berarti ya tinggal dikurangin gitu ya. Jadinya 5 ditambah akar 13 dikurang dengan dikali minus ya, dalamnya nanti aja gitu ya. Oke. Bagi dengan 2 penyebutnya udah sama, dikuadratkan ya. Oke, berarti ini minus kali 5 minus 5 minus kali minus akar 13 jadinya plus 13. Berarti 5 dikurang 5 habis, sisanya 2 akar 13 dibagi dengan 2. Oke, coret-coret 2-nya lalu dikuadratkan menghasilkan nilai 13, ya enggak? Sehingga kita dapat angkanya di sini adalah 13. Oke, sekarang karena kita udah dapat angka 13 untuk yang ini, gitu ya. Tinggal kita cari yang ini dengan cara mengerjakan yang ini. Berarti kita perlu alfa beta nih, ya. Alfa beta. Alfa dikali beta. Berapa? Gampang ya. Kita lihat nih. Berarti kita bisa memakai persamaan apa? Itu x kurang y kuadrat gitu. X kuadrat dikurang y kuadrat. Ya. Karena di sini ada 5 tambah akar 13. Ini x, ini y. Ada plus. Lalu dikalikan dengan x, y, terus minus di sini. Ya enggak? Jadi 5 tambah akar 13 per 2 dikali dengan 5 kurang akar 13 per 2 gitu ya. Oke. Sama dengan
Oke, yang atasnya jadi 25 dikurang 13. Oke. Dapatnya 12/4 sama dengan 3. Oke. Sehingga di sini kita ke bawahin. Ini 13 sama dengan alfa tambah beta yang dikuadratin ya. Oke. Dikurang 2 kali 3. Nah, berarti pindah ruas 13 tambah 6 sama dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Dapatnya 19 sama dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Oke, jadi jawabannya adalah 19. Sebenarnya kalau udah dapat ini sih ya terserah kalian gimana cara nyarinya ya. Gampang kok. Oke, ini dapat 19. Lanjut untuk yang nomor 5. Saya bersihin dulu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Sebelum itu yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Ya, kalau nggak juga nggak apa-apa sih, cuman kan lebih bagus di subscribe ya. Oke, jangan lupa juga di like, di komen, dan di share ya. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini vektor ya. Vektor saya sedikit minim untuk menjelaskan vektor. Sedikit tidak menguasai untuk menjelaskan vektor. Tapi oke lah, saya sedikit paham di sini bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Di sini kita melihat ada mutlak vektor, mutlak vektor, mutlak vektor. Apa sih mutlak vektor? Itu mutlak kalau misalnya untuk vektor itu berarti panjangnya. Jadi di sini ada panjang vektor A itu sama dengan 1, panjang vektor B itu sama dengan 2, panjang vektor yang A dikurang B ya, itu ya. Oke. Sama dengan akar 7. Nah, jadi maksud mutlak itu adalah panjang. Di sini kita disuruh mencari sudut di antara vektor A dan vektor B. Oke, berarti kalau misalnya nih, contohkan ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Kalau misalnya mereka digabung, ya, ini vektor B. Nah, inilah yang kita cari, gitu ya. Tapi kita memiliki informasi apa? Yaitu cuma memiliki informasi A kurang B nih. Berarti secara logika, kalau misal, bukan secara logika sih, secara vektor sendiri ya sebenarnya. Kalau misalnya dikurang B, berarti B-nya ini minus ya. Jadi minus B vektor. Minus B vektor berarti arah dari vektornya itu berbalik ya, terbalik gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah minus B vektor. Sehingga yang ada ya secara gambaran gitu ya, secara gambaran bentuknya seperti ini. Nah, oke. Jadi seperti ini nih. Dan ini ya, yang saya bikin warna merah ini set gitu ya. Nah, ini adalah vektor A yang dikurang dengan vektor B. Oke. Ini adalah vektornya gitu ya. Oke. Jadi gimana cara mencari sudut ini sedangkan kita punya informasi yang ini gitu. Nah, di sini korelasinya. Masih ingat nggak teori sudut? Nggak tahu sih itu teori sudut apa enggak. Pokoknya gini, kalau misalnya ada perpotongan seperti ini, di sini X, maka di sini juga X. Di sini Y, maka di sini juga Y. Ya enggak? Nah, kalau misalnya nih kita gabung ketiga vektor ini, pasti bentuknya seperti ini nih. Ini A. Lalu ini ada minus B. Lalu di sini ada B. Ya enggak? Nah, yang mau kita cari adalah ini nih. Tapi punya hubungan dengan yang kita dapatkan informasinya. Itu ternyata sudut yang ini sama dengan sudut yang mau kita cari. Berarti kita tinggal cari yang ini aja, nanti dapat dong sudut yang kita mau, yaitu yang ini. Gitu. Cara nyarinya gimana? Tenang, karena kita sudah mendapatkan informasi panjang A ya, berarti panjangnya udah tahu, panjang B-nya kita udah tahu, panjang yang vektor yang dikurang ini juga tahu. Dengan kata lain, ya, kita bisa memakai rumus kosinus karena yang kita cari adalah sudutnya gitu ya. Oke, jadi rumus kosinus itu sendiri kayak mana sih? Nah, supaya apa ya lebih paham, saya ingatin lagi rumus kosinus. Jadi misalnya di sini ada A, di sini B, di sini C, lalu di sini ada sudut yang di situ deh. Sini ada sudut alfa gitu ya. Maka rumus kosinus adalah misalnya kita mau cari A gitu ya. Berarti kan A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali dengan C kuadrat dikurang dengan 2 kali A dikali B dikali C dikali dengan cos
alfanya. Nah, berarti kalau dengan vektor ini rumusnya adalah A vektor dikurang B vektor mutlak itu dikuadratin ya panjangnya karena kita tulis panjangnya gitu ya. Sama dengan mutlak dari A vektor dikuadratin dikali dengan mutlak dari B vektor dikuadratin dikurang dengan 2 kali. Nah, dikali dengan cos X ya. Nah, oke. Kita udah dapat ini akar 7 ya. Nah, akar 7 berarti akar 7 dikuadratin dapatnya 7, 1 dikuadratin dapatnya 1, 2 dikuadratin dapatnya 4 dikurang dengan 2 kali 1 dikali 2 berarti 4 di sini ya. Kurang 4 dikali dengan cos X. Oke, ini berarti pindah ruas jadinya 7 dikurang 4 dikurang 4 cos sama dengan dikurang 4 cos X. Oke. Nah, di sini kita dapat 3. Ya, dapat 3 ya. Oke. Oke, saya tadi sedikit sadar bahwa rumus kosinus saya salah. Yaitu di sini bukan kali ya, tapi tambah. Oke. Makanya tadi sedikit bingung ya. Kayaknya ada yang salah gitu, makanya saya pause. Oke. Nah, di sini jadinya seharusnya 5 ya. Oke, seharusnya 5. Sama dengan 5 gitu ya. 5 dikurang 4 cos X gitu ya. Baru dikurang jadinya 2 sama dengan minus 4 cos X. Oke. Nah, setelah itu kita cari cos X-nya dengan cara memindah ruaskan. Jadinya 2 per minus 4 ya. Sama dengan minus setengah. Nah, cos X yang minus setengah. Oke, cos X yang minus setengah adalah di kuadran kedua ya. Kuadran kedua dan di kuadran ke-3. Nah, tapi nggak mungkin bisa membentuk sudut lebih dari 180 derajat ya. Kenapa nggak mungkin lebih dari 180 derajat? Karena gini, kan kita menghitung sudut yang kayak gini ya. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, pasti ya mentok-mentok alfanya itu kurang dari 180 derajat gitu ya. Nah, kalau misalnya udah lewat dari 180 derajat, berarti ya bukan di antara lagi sudutnya ya. Sudah kayak gini gitu ya. Jadi, dengan kata lain, berarti cos X-nya itu yang ada di kuadran kedua. Sehingga kalau misalnya ada di kuadran kedua, jadinya mana nih? X berapa nih yang memenuhi bahwa cos X sama dengan minus setengah, yaitu adalah 120 derajat. Oke, 120 derajat adalah sudut dari cos X yang salah lagi. Cos 120 derajat adalah setengah, minus setengah. Oke, berarti jawabannya adalah 120 derajat. Sedikit sulit untuk menjelaskannya sebenarnya. Kok ini sih? Karena ini berkaitan dengan apa ya? Visual juga dan memahaminya bagaimana ya, memahami hubungan satu sama lain. Mungkin bisa ditanyakan apa yang tidak dimengerti dari soal nomor 5 ini. Oke, mohon maaf tidak bisa terlalu detail menjelaskannya, oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Yaitu ada segitiga ABC yang memiliki sudut A yaitu 30 derajat. Anggap ini A, ini B, ini C. Yang ininya 30 derajat. Oke. Nah, terus kita disuruh mencari sin dari sudut dari B ditambah dengan sudut C. Berapa gitu ya. Oke. Segitiga itu memiliki total sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Sudut segitiga itu ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, kita tahu A itu 30 derajat. Berarti kita punya ya sudut B ditambah sudut C adalah 180 dikurang 30 derajat. Jadinya 150 derajat. Berarti yang kita cari di sini adalah sin 150 derajat. Oke, kalau misalnya kita pakai diagram Cartesius ya, 150 derajat itu kan di sini ya. Sini ya. Sinilah kira-kira. Ya. Nih 150 derajat. Gitu ya.
Karena masih di kuadran kedua, berarti ini hasilnya masih positif ya untuk sin. Karena di sini sin positif, sin positif. Di sini baru negatif, negatif dia ya. Jadi, caranya adalah, oke, ini teman-teman harus lebih sering mengerjakan trigonometri sih supaya lebih cepat paham ya. Jadi, untuk di kuadran kedua gitu ya. Misalnya ada sin 150 derajat. Kita bisa jadikan simple gitu. Jadi, sin 180 derajat kan di sini ya. Nah, 180 derajat dikurang 150 derajat. Oke, sama dengan sin 30 derajat. Nah, ini sebenarnya sama aja gitu ya. Sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat, yaitu setengah ya. Sin 30 derajat adalah setengah. Beda lagi kalau misalnya cos gitu ya. Coba cos 150 derajat gitu ya. Kita bisa jadikan juga cos 180 derajat dikurang 150 derajat. Tapi hasilnya adalah minus cos dari 30 derajat. Kenapa? Karena dia adalah kuadran kedua ya. Cos di kuadran kedua itu adalah negatif. Oke. Jadi makanya di sini minus setengah kalau untuk cos. Oke, berarti jawabannya adalah setengah. Gampang ya? Oke. Mungkin bisa dipelajari trigonometri dasar-dasar yang perubahan-perubahan seperti itu. Yaitu seperti ini. Kalau untuk kuadran 1 ya, kuadran 2, ini kuadran 3. Yang harus teman-teman hafal adalah di sini sin cos tan adalah positif semua. Yang ini sin cos tan yang positif hanyalah sin, yang lainnya adalah negatif. Yang di sini yang positif adalah tan ya. Ini adalah tan yang positif, yang lainnya adalah negatif. Yang di sini yang positif adalah cos. Oke. Yang lainnya adalah negatif. Nah, oke. Setelah seperti ini, untuk perubahan-perubahan seperti ini, kita bisa memakai 180 derajat dan 360 derajat supaya perubahannya tidak berganti. Kalau misalnya kita memakai 90 derajat dan 270 derajat, nanti nilainya akan berganti gitu ya. Contohnya apa? Contohnya gini. Oke. Sin 150 derajat gitu ya. Oh, gini deh. Oke. Anggap begini, misalnya sin 30 derajat gitu ya. Sin 30 derajat gini ya. 30 derajat. Kita mau pakai perubahan untuk yang 90 derajat gitu. Nah, bakal jadi apa? Bakal jadi cos ya. 90 dikurang 30. Yaitu cos 60. Nah, perubahan-perubahan seperti ini ya tergantung sebenarnya. Kalau misalnya 270 bagaimana, kalau 360 bagaimana, kalau 90 bagaimana, dan 180 bagaimana. Itu coba dibaca-baca aja di Google juga banyak kok. Oke. Nah, kalau misalnya kalian join SMT kelas, nanti saya akan bikin catatan yang lebih perfect lah buat teman-teman yang mau lebih paham tentang trigonometri. Oke. Sekian, kita lanjut ke nomor 7. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 ini berarti kita disuruh mencari angka kelipatan 3 ada berapa aja dari 100 sampai 200. Oke. Gampang aja sebenarnya. Kita tulis di sini 100 sampai 200. Oke. Nomor 7. Nah, gimana cara nyarinya nih? Oke. Kita ambil patokan dulu 1 sampai 100. Nah, untuk mencapai 100 bentuknya di mana sih? Bentuknya adalah perkalian 3 kali 33. Berarti adalah 99. Jadi bentuknya adalah 99. Oke. Nah, berarti kalau misalnya 100 sampai 200 ya. Kemungkinannya ini cuma dikali 2 gitu. Berarti 66. Sehingga 66 kali 3 nih. Coba kita tes ya. Itu 18 ya 1898. Nah, benar kan? Jadi mentoknya di sini perkalian 3 adalah 198. Dimulai dari mana? Dimulai dari 99 ditambah 3 berarti 102 ya. Nah, oke. Oke, saya ganti warnanya biar lebih jelas. Jadi kalau yang di sini dimulai dari 102 sampai 198. 102 sendiri adalah U1-nya nih, ya. Nah, U-nya ini berapa nih? 198. Berarti U33 ya. Karena 66 dikurang 33 yaitu 1 sampai 100. 1 sampai 100 kan 33 ya. 33
kali 33 angka yang bisa kita faktorkan menjadi 3 gitu ya. Sehingga kalau misalnya 1 sampai 200 itu ada 66, berarti 66 dikurang 33, itulah baru ada 33 angka. Untuk 100 sampai 200. Oke, jadi di sini ada U33. Oke, nah berarti udah kejawab dong yang pertama ya. Jadi ada 33 angka. Sekarang disuruh menjumlahkan nih angka-angka yang berkelipatan 3 ini. Dari 100 sampai 200 itu. Gimana caranya? Saya memiliki cara yang lebih simpel sih. Oke, ini ada 33 angka. Oke, ada 33 angka. Ada 102, 105, bla 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 bla, 195 sampai 198. Kalau misalnya kita jumlahkan awal sampai akhir, ya, kita dapat angka 300, ya enggak? Kita jumlahkan ini juga dapatnya 300. Dengan kata lain, ya, karena ini ada bilangan ganjil 33 angka, berarti ada salah satu paling tengahnya yaitu berapa? 150 nih, paling tengahnya. Jadi karena dia ganjil ya, berarti 33 dibagi dengan 2 sama dengan 16,5 ya, 16,5. Nah, oke, kenapa dibagi 2? Karena ini kan penjumlahan ya. Penjumlahan. Berarti kita anggap satu angka nih. Ini satu angka. Satu angkanya yaitu 300. Berarti 33 angka ini nggak bisa kita pakai lagi. Jadi harus kita bagi 2. Sehingga ada 16,5 angka yang 300 gitu ya. Yang 300 nih. Jadi ada 16,5 angka yang 300. Karena kita udah jumlahin nih. Paling awal sampai paling akhir. Sehingga 300 kali 16,5 kita dapat berapa? Oke, kita dapat 4950. Kalau nggak percaya, oke. 16 kali 3 berapa? 18, 3, 4, 4800 ya berarti. Ditambah 150. Setengah dari 300 yaitu 4950. Oke, jadi jawabannya adalah 4950. Oke, sekian dari saya ya. Kita lanjut ke part ketiga. Oke, terima kasih bagi yang mendengarkannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.